pejuang-pejuang yang difitnah ini oleh pemerintah One Piece akhirnya membuat namanya Poneglyph. Dia menuliskan sejarah itu dengan bahasa yang bisa baca itu cuman orang-orang tertentu doang. Ada namanya orang-orang di Ohara lah, arkeolog lah istilahnya. Iya. Nah itu karena bisa baca itu satu pulau dibantai, oleh pemerintah karena dianggap lu pemberontak. Padahal dia ilmuwan, orang pinter. Tapi karena bisa baca itu, nah salah satu tuh Nico Robin selamat dari kecil dia dikejar-kejar pemerintah. Dan dapat bounty, dia dari kecil udah dihargai kepalanya 79 juta. Kalau Ryuki Taro kan 100 juta ya. Jadi ini 79 juta. Agak gede Ryuki Taro lah. Itu tapi ini karena Nico Robin bisa baca sejarah itu. Iya. Jadi sejarah itu potongan-potongan di batu gitu dan batunya nggak bisa dihancurin lah. Jadi emang sengaja si orang-orang yang dianggap ini bikin di Poneglyph biar terkuak nih. Pemerintah nggak mau itu, makanya dia pengen nangkep Nico Robin. Luffy nggak mau temennya digituin. Gue pengen nyelamatin dia doang. Kalau musuh gue pemerintah gara-gara nyelamatin lo, gue hajar pemerintah. Akhirnya dia nembak bendera pemerintah yang dianggap sakral. Karena dianggap lu kalau nembak ini, lu bakal dikejar-kejar seumur hidup lu. Gue nggak peduli, yang penting teman gue selamat. Jadi niatnya bukan itu, karena temennya disandra aja. Temennya disandra? Iya, temennya disandra. Keren ya berarti si Luffy ya. Luffy tuh bener-bener tidak ada niat. Dia ngelawan pemerintah gara-gara kakaknya ditangkap. Dia pengen nyelamatin kakaknya, pada akhirnya difitnah pemerintah, kakaknya meninggal di depan matanya. Jadi kayak dia nggak ada niatan itu sebenarnya. Jadi kalau dianggap wah menggulingkan pemerintah, salah. Di One Piece ada sih Menggulingkan. Iya benar. Ada ceritanya. Ada ceritanya orang-orang menggulingkan, tapi bukan bajak laut. Namanya pasukan Revolutionary Army. Nah itu bapaknya Luffy. Oh bapaknya Luffy sebenarnya orang-orang yang menggulingkan pemerintah. Yang menggulingkan kerajaan-kerajaan yang korup lah. Oh. Jadi dia di balik bayang-bayang. Luffy-nya justru enggak. Luffy-nya baik-baik. Bahkan dia nggak tahu bapaknya siapa. Pak dia bilang lu punya bapak. Lah emang gue punya bapak ya. Dia sesimpel itu. Tapi lahir dari buah. Dia tuh sebodoh itu, sepolos itu untuk ditakuti. Makanya gue bilang kenapa pada takut sih? One Piece itu sebagus itu, seindah itu untuk ditakuti. Lu baca dulu, baru lu boleh berkomentar. Berarti dia nggak baca itu karena dia pikir Luffy ini menggulingkan pemerintah. Coba dikasih jabatan komisaris mungkin dia mau. Tadinya gitu kan kita nggak tahu juga ya kalau kayak gitu ya. Kan atau siapa tahu bisa mau jadi, gitu kan. Bisa jadi. Tapi mempercepat dalam dunia penemuan One Piece ada bajak laut yang bekerja dengan pemerintah juga. Oh jadi memang ada unsur politikalnya juga ya. Luffy pun bersahabat dengan anggota pemerintah. Kakeknya anggota pemerintah. Kakeknya kesel sama dia, anjir kenapa gak jadi anggota pemerintah sih lu? Enggak, gue gak jadi bajak laut. Dia berantem mulu. Gitu sih. Di komisi berapa? Bapak-bapak Indo itu. Aduh, bapak-bapak Indo itu ya. Bapak-bapak Tiap Indo. tahun ngirim-ngirimin ini CPNS gitu-gitu kayaknya, Pak. Tiap Kakeknya tahun Luffy dia itu. ke rumah-rumah nempel stiker. Ngirim-ngirim link, BUMN udah buka gitu biasanya itu bapak-bapak. Gitu sih, makanya terlalu kalau dibilang makna protes, mungkin beberapa orang menganggap ini protes, gerakan kritik yang aman ya, karena kan fiksi kan. Beberapa orang juga kayak gue sih ya ngibarin karena gue suka aja. Oh berarti lo ngibarin benderanya ya Bang ya? Di Sekarang, mobil mungkin? Di mobil pernah tapi hilang. Ya kayak udahlah. Copot atau diambil orang? Kayak diambil orang. Bahkan bendera pun dicuri ya di negara ini. Bisa jadi kayak. Hey bro, ada loh sekarang di online shop tuh. Iya dan benderanya elah berapa ribu sih? Gue ke Jepang nih, gue ketinggalan. Besoknya gue ambil masih ada. Keren. Di Jepang tuh panutan kita. Ya coba lo ke Priok. Nah, iya benar. Itu lah One Piece tuh ditukar teman-teman. sama ini ya. Ini One Piece ke Priok. Benar juga harganya sama lagi. Harga sama. Gitu sih kalau bentuk beberapa orang mungkin ada yang kritik karena merasa relate dengan itu, tapi One Piece sendiri netral, tidak berafiliasi dengan politik apapun. Yang salah adalah ketika orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu menggunakan One Piece untuk kepentingan politiknya, untuk mencari dukungan, untuk sesuatu yang salah. Bisa ya gitu ya? Bisa. Berarti kalau seseorang misalnya pakai simbol-simbol pernak-pernik One Piece, bisa jadi. Itu kan bisa cuma ya? karena sebenarnya wibu tuh gede banget. Iya ya. Orang merasa, dia mewakili gue. Kagak, dia cuma nyari suara lu doang. Menurut gue. Kayak tahu itu siapa sih sebenarnya? beberapa orang ada seperti itu lah. Ada ya yang pakai topi jerami, pakai pin lah. Iya. Itu yang salah menurut gue. Ternyata dia yang diguling. Nah, itu yang salah ya karena